loh sosial media yang akan diprediksi itu akan naik di tahun sesuai dengan judul video ini. Nah, nanti juga aku akan ngasih tahu kelebihan dan kelemahan setiap sosial media masing-masing, ya. Selengkapnya aku akan bahas di video ini. Oke, halo, saya Bram, dan di video ini ya sesuai dengan judul video ini ya. Dan kemarin memang banyak banget masukan dari teman-teman bahwa kira-kira kalau misalkan di tahun ini gitu ya, kita harus pakai sosial media apa gitu kan untuk maksimalkan cuan kita. Tapi sebelum aku bahas, kalau misalkan kamu belajar tentang digital marketing, sosial media marketing, tips bisnis online, kamu bisa follow akun YouTube Septian Pramadita. Apabila belum, biar nggak kelamaan ya. Jadi sosial media yang pertama yang akan naik gitu ya, itu adalah TikTok. Ya semua orang sudah tahu lah ya, TikTok itu akan naik gitu ya. Tapi memang ada beberapa kelebihan yang dimiliki sama TikTok. Yang pertama, TikTok akan makin maju dengan TikTok Shop-nya. So ini tuh ada artikel bahwa 85-86% orang Indonesia itu sudah mulai belanja di sosmed. Dan nomor satunya itu adalah TikTok Shop. Dan ditambah 70% dari 14 triliun sales di TikTok itu asalnya dari market Indonesia. Kelebihan TikTok yang kedua itu adalah kamu berpotensi untuk menjangkau audiensmu lebih banyak, lebih tinggi. Ya, jadi TikTok dengan algoritma FYP-nya, walaupun kamu itu bukan siapa-siapa, walaupun kamu itu bukan kenalan influencer, kamu itu sebelumnya ya orang biasa lah, kamu tetap akan mendapatkan views di sana ya. Jadi ini kelebihan TikTok yang kedua. Jadi walaupun kamu bukan siapa-siapa, kamu nggak ada teman influencer, kamu nggak ada teman konten kreator, kamu sendiri mulai gitu ya, kamu akan tetap bisa untuk viral dan kamu akan tetap bisa untuk dapat views, dapat followers, dapat reach gitu ya. Sama seperti aku dulu mulai, jadi aku bukan siapa-siapa juga gitu kan, karena aku sering buat konten yang bermanfaat gitu ya, akhirnya banyak yang follow aku dan akun TikTokku ya alhamdulillah sekarang di per video ini dibuat ya, itu sudah segini sih. Nah, di yang nomor 3 kelebihan TikTok itu sekarang adalah SEO-nya atau search engine-nya. Jadi TikTok sekarang itu sudah punya search engine sendiri. Jadi kalau misalkan kamu, bahkan aku sendiri, kalau misalkan nyari rekomendasi tempat, aku akan nyari rekomendasi makan, rekomendasi apapun itu, aku akan cari di TikTok, bukan lagi nyari di Google ya, bukan lagi nyari di Google. Jadi aku rasa ya SEO-nya TikTok sekarang sudah bagus ya. Jadi buat kamu misalkan yang bikin video, jangan lupa untuk menaruh caption, apa yang kamu ucapkan, apa yang kamu ada pop-up text di atas itu harus sesuai dengan apa yang kamu bicarakan ya. Misalkan kamu lagi nge-share 3 makanan rekomendasi di Kota Malang gitu. Nah, itu kamu ada tulisannya di sini, kamu ada ngomong seperti itu, dan di caption juga kamu tulis seperti itu. Jadi, suatu waktu ada orang mencari 3 rekomendasi makanan di Malang, videomu akan paling teratas di kolom search-nya. Jadi itu yang dimaksudkan search engine. Ya, memang sih dari kelebihan-kelebihan itu masih banyak lagi. Tapi menurutku ya 3 itu sih yang akan berdampak di tahun ini. Oh iya, aku ada kelas TikTok marketing ya. Jadi kamu akan belajar. Jadi mulai gimana cari niche-nya atau topik yang akan kamu bahas, gimana cara dapat views-nya, gimana cara dapat followers-nya, gimana cara TikTok Shop, ada juga kamu gimana cara bisa menghasilkan uang dari TikTok, bisa dari endorse, dari affiliate dan lain sebagainya. Kamu bisa cek websitenya di sini atau sudah aku kasih linknya di deskripsi ya, nanti cek aja. Oke. Jadi kelemahan TikTok yang pertama, aku rasa ya kurang ideal untuk membangun kedekatan antara si kreatornya itu dengan followersnya atau dengan fansnya. Kenapa? Ya karena walaupun orang itu follow akun kita, di FYP-nya tidak melulu muncul akun kita kan. Di FYP-nya akan melulu konten-konten yang lain. Dia akan bisa menonton konten kita itu kalau di tab yang friends atau yang following gitu ya. Jadi kalau misalkan di tab yang for you ya, itu akan muncul konten-konten orang lain. Konten kita bisa saja masuk ke sana tapi tidak selalu gitu kan. Jadi supaya bisa kamu membangun kedekatan dengan followersmu, aku rasa jangan hanya bangun followers di TikTok, tapi kamu juga bisa nanti di rekomendasi sosial media yang kedua. Tapi ntar dulu ya. Jadi itu yang pertama. Jadi kurang bisa membangun kedekatan antara kreator dan followers. Terus yang kedua, belum ada fitur monetisasi ya seperti di YouTube ya, yang setiap orang nonton, yang si kreator kalau misalkan bikin video ada iklan di depan video, terus kreatornya akan dapat bagi hasil dari iklan tersebut gitu kan. Jadi TikTok belum ada. TikTok monetisasinya ada cara-caranya di kelas gitu, nanti aku sebutin. Salah satunya memang dengan affiliate gitu ya. Oke, sosial media yang kedua itu adalah Instagram. Ya, Instagram itu masih bisa guys. Instagram itu masih tetap terus bertahan.
Kenapa? Karena kelebihan Instagram yang pertama adalah kualitas audiens itu lebih bagus dibanding platform lain. Jadi itu ada artikel bahwa nilai dari satu follower di Instagram itu sekitar $0,77 per follower. Ketimbang TikTok itu $0,07 per follower. Ini sumbernya ada di sini nih. Jadi kalau misalkan kamu bangun audiensnya di TikTok terus kamu arahin ke Instagram supaya kamu bisa membangun hubungan lebih dekat dengan followersmu, begitupun sebaliknya, itu justru lebih bagus, ya. Dan juga kelebihan Instagram yang kedua, itu mereka punya fitur-fitur yang mampu mendukung kelebihan nomor satu tadi, yaitu fitur kayak misalkan ada Instagram Story, ada Live, ya. Jadi live-nya di Instagram itu kan pure live ya, nggak ada gift-giftan seperti di TikTok gitu ya. Nah, inilah yang membuat bagaimana antara follower dan kreatornya itu bukan hanya transaksional seperti di TikTok, tapi memang benar-benar si follower ini mau dengerin apa yang diomongkan sama kreatornya, kayak gitu. Kalau tadi kelebihan, sekarang kita ngomongin kelemahan Instagram. Jadi kelemahan Instagram itu yang pertama adalah karena dia cukup komersil ya mulai ditinggalkan. Dalam artian gini, jadi tahun ini tuh rata-rata interaksi Instagram itu turun 25%. Ditambah ya, orang ngabisin waktu itu cuma 2,9 menit sekali buka Instagram, ya. 5 kali lipat lebih sedikit daripada TikTok. Ya, ini sumbernya di sini nih. Ya, itu kelemahan Instagram yang pertama. Dan kelemahan Instagram yang kedua itu adalah SEO-nya atau mesin pencariannya itu kalah canggih sama TikTok. Coba deh kamu bandingin deh, cari 3 rekomendasi tempat makan di search-nya Instagram sama search-nya di TikTok. Pasti hasilnya beda, pasti kamu lebih relate dengan hasilnya yang di TikTok, gitu ya. Coba sendiri kalau nggak percaya. Ya, oke, kita masuk ke yang sosial media nomor 3, ya, yaitu adalah YouTube, ya. Jadi platform YouTube itu masih akan terus dipakai. Jadi YouTube itu kelebihan yang pertama adalah, jadi di tahun beberapa waktu lagi ya ngomongnya, beberapa waktu lagi itu sudah akan ada fitur monetisasi untuk dapat duit iklan dari video vertikal pendek atau short, ya deh. Di YouTube Short itu sudah akan mulai dapat monetisasi, ya. Sementara di TikTok belum dan Instagram juga belum, tapi di YouTube Short sudah mulai duluan. Dan kelebihan yang kedua, ya, jadi si YouTube ini itu akhirnya mencapai 1, miliar pengguna aktif setiap bulannya, lebih banyak ketimbang Instagram dan TikTok. Kelebihan nomor 3, ya, ini adalah platform terbaik ya untuk bikin sesuatu dalam jangka panjang, karena konten lama itu konten 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun yang lalu itu masih bisa tetap dicari, ya, ditonton orang ataupun bahkan muncul di rekomendasi video-video sebelah kanan, ya. Kelemahannya yang pertama adalah usaha dan modal. Jadi karena video yang panjang, ya, usahanya memang lebih ribet ya, editingnya lebih lama dan modalnya cukup banyak, ya. Jadi butuh kamera lah, butuh seperti ini. Jadi ada kamera, ada lensa yang oke, ada tripod, ada mic. Jadi proses editing pun juga lebih lama karena kan videonya lebih lama gitu ya. Terus yang kedua, YouTube ini juga termasuk kompetisi terbanyak. Jadi antara user-usernya itu juga paling banyak, karena tadi kan dibilang bahwa kelebihannya itu pengguna aktif paling banyak, otomatis kompetisi juga terbanyak. Ya, kita berkompetisi lebih banyak dengan orang yang lebih banyak daripada Instagram dan TikTok. Jadi kesimpulanku di antara ketiga ini, yang pertama dari TikTok itu sangat ideal buat jualan, terus buat jangkau orang-orang baru. Walaupun kamu masih baru, kamu belum terkenal, kamu belum jadi siapapun, mulailah di TikTok dulu yang pertama. Yang kedua adalah di Instagram. Setelah kamu bangun reach baru, followers baru, views yang baru, kamu konekin mereka dengan Instagrammu supaya kamu membangun kedekatan lebih dekat dengan followersmu, dengan audiensmu, lebih dekat dengan fitur-fitur Instagram Story, Instagram Live, terus ada stiker tanya jawab, gitu-gitu ya. Terus yang ketiga, ini sangat ideal untuk dicari karena SEO-nya YouTube itu sama dengan SEO-nya Google gitu ya. Dan video-video lama kita itu bisa dilihat. Jadi kalau aku rasa kesimpulan dari semua ini itu adalah mereka sekarang berlomba-lomba dalam satu tujuan, yaitu video pendek yang vertikal, bukan video panjang seperti ini lagi. Nah, jadi mungkin dari aku gitu aja ya. Jadi kalau misalkan kamu ada pertanyaan tentang sosial media marketing gitu ya, kamu bisa tanyakan aja di kolom komentar, atau kamu request aku mau bahas apa, tulis aja di kolom komentar. Jadi nanti aku bisa gampang bahas yang memang kamu butuhkan ya. Jadi itu aja dulu video dari aku.
Aku balik lagi, kalau misalkan kamu belajar tentang digital marketing, social media marketing, bisnis online, kamu bisa follow YouTubeku Septiamar Mandita atau follow Instagram sama TikTokku itu yang ini. Terima kasih sudah menonton video sampai di sini. Jangan lupa subscribe, jangan lupa follow. Kalau misalkan ada pertanyaan silahkan komentar. See you on the next video. Bye.